Saudara-saudara terkasih, bacaan-bacaan yang kita hari ini mengajak kita semua untuk semakin memiliki dasar iman yang kokoh dan sehat, sehingga kita mampu menanggapi berbagai macam tantangan kehidupan dengan penuh pengharapan dan tidak pernah kehilangan semangat, tidak pernah menjadi patah semangat, tidak pernah menjadi putus asa. Sebagaimana dikatakan dalam banyak kesempatan oleh Paus Fransiskus, bagi orang Kristiani tidak ada jalan buntu. Dan iman yang memungkinkan kita mampu melampaui. Dikatakan oleh Yesus pada ibu yang meminta kepadanya, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan anaknya menjadi sembuh. Bacaan kita hari ini mewartakan pada kita semua bahwa keselamatan Tuhan ditawarkan kepada semua orang, segala bangsa. Ditawarkan. Apakah orang menanggapi, apakah orang menerima, itu lain soalnya. Tapi Tuhan tidak pernah dikotak-kotak, disekat-sekat seolah hanya eksklusif. Hanya satu orang, satu kelompok, satu bangsa. Ini digambarkan dalam bacaan pertama. Mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan melihat korban bakaran dan korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, bukan hanya untuk umat Israel saja. Dan itu juga ditegaskan lebih lanjut oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, dalam umat perjanjian baru yang merefleksi atas karya keselamatan yang ditambarkan tadi melalui bangsa terpilih, bangsa Israel, tetapi juga terbuka pada segala bangsa dan menjadi sangat jelas dalam peran Santo Paulus. Dikatakan tadi, aku berkata kepadamu, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap sebagai kemuliaan pelayananku. Dan karena itu kadangkala menimbulkan kecemburuan pada kaum sebangsaku, maksudnya bangsa Yahudi. Dan memang Rasul Paulus inilah yang menjadi pendobrak, yang menjadi perintis dan membuka jalan sehingga kekristenan, juga gereja Katolik ada dalam jalur itu. Katolik sama dengan universal, sama dengan terbuka untuk semua. Dan itu diperjuangkan oleh Rasul Santo Paulus. Memang kekristenan berasal dari akar Yudaisme, perjanjian lama. Tetapi dengan Yesus sendiri yang sekaligus menjadi imam dan sekaligus juga korban, anak domba Allah, menghapus dosa dunia. Dan karena itu dalam umat perjanjian baru
Tidak ada lagi altar korban untuk korban sembelihan dan bakaran. Altarnya tetap ada, korbannya tetap dihadirkan, tetapi tidak ada lagi kambing, domba, sapi yang dikorbankan di altar dalam ibadah. Karena sudah digantikan oleh Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, seluruh dunia. Maka dikatakan Pauluslah yang mendobrak itu, sehingga kita mengenal ya gereja Katolik tidak menyangkut identitas suku, etnis, bangsa tertentu. Tapi makanya itulah kalau Anda misa di Katedral Jakarta ini, atau Anda misa di Roma, atau di Los Angeles, atau Anda di Jepang, ya sama. Bahasanya aja yang beda. Tapi semua sama, karena kita sungguh-sungguh mengambil bagian dalam persekutuan komunitas yang sama. Dan gambaran tadi menjadi jelas ketika Yesus berhadapan dengan seorang ibu dari Kanaan di daerahnya Tirus dan Sidon. Itu wilayahnya, tapi orangnya adalah suku Kanaan, yang bagi orang Israel, orang Kanaan itu adalah disebut sebagai bangsa-bangsa lain, disebut goyim, yang populer di sini atau yang kita kafir. Itu kasarnya begitu. Jadi kalau kafir berarti tidak selamat. Yang selamat hanya bangsa Israel. Jadi alam pikiran itu masih ada dan tertanam. Dan Tuhan justru melalui Yesaya tadi mengatakan bahwa bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena umat Israel yang mendapatkan status istimewa sebagai bangsa terpilih tidak setia pada perjanjiannya. Statusnya bangsa terpilih, kelakuannya tidak sebagai bangsa terpilih. Itu soalnya. Itu problem yang juga bisa terjadi pada umat perjanjian baru. Statusnya Katolik, KTP-nya Katolik, punya surat baptis status. Apakah kelakuan seperti yang dijanjikan dalam janji baptis? Nah, itu tantangannya. Itu tantangannya. Bisa jadi dan terbukti dalam kisah hari ini, orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap bukan bangsa terpilih, justru yang beriman. Ini kan kontras. Ini gambaran yang karikatural tapi sarkastik. Yang mengaku beriman, kelakuannya jauh. Yang tidak tergolong formal beriman, beragama, tapi justru beriman. Nah, ini tantangan kita. Tadi digambarkan anak, ya, anak versus anjing. Nah, ini luar biasa ya. Ini anak itu berarti pewaris. Di mana-mana anak itu pewaris. Dan satu lagi anjing. Ya, tentu ini menggambarkan bahwa anak itu sama dengan ya, umat terpilih, domba-domba. Satu lagi anjing, itu sama dengan orang. Mengapa disebut anjing? Ya anjing, ya tergantung ya anjing itu di mana sekarang ini. Tergantung dia ada di mana. Kalau di dalam bangsa Israel, najis. Najis. Ya, nyenggol aja ya najis, dijilat, langsung najis. Apalagi makan, ya Nabi najis lagi, najis terlalala, najis. Dalam paham masyarakat Yahudi. Tapi masyarakat Kanaan ya tidak. Dan digambarkan betapa belas kasih Allah itu untuk semua.
Tentu bagi suatu masyarakat anjing adalah binatang peliharaan, bagian dari keluarga, dan karena itu juga menikmati remah-remah dari tuannya. Anjing menjadi sahabat keluarga, bagian dari keluarga itu dalam alam pikiran orang Kanaan yang bukan orang Israel. Kalau Israel sudah, ini jelas najis sama statusnya dengan babi ya, makanya tergantung babi anjing itu tergantung di mana. Satu tempat jadi najis, tempat lain halal, tergantung tempatnya ya. Kasihan itu anjing sama babi, tergantung. Tapi lihat bagaimana dialog Yesus dengan ibu ini menarik. Coba ini pelajaran bagi kita bagaimana sungguh menjadi seorang beriman yang sejati. 3 kali Yesus ngomong pernyataan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang kedua, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Yang ketiga, hei ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan perempuan itu juga dalam 3 langkah. Yang pertama, mengikuti dan berteriak-teriak memohon, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Berteriak-teriak minta tolong dari jauh. Yang kedua, perempuan itu mendekat dan menyembah, Tuhan tolonglah aku. Dan ketiga, merespon kata-kata Yesus yang mungkin kedengarannya tidak enak, tapi dia merespon dengan sangat cerdik dan tulus. Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini menarik ya, dialog luar biasa ini. Ini boleh menjadi salah satu hal yang boleh kita jadikan sebagai model bagaimana kita berinteraksi dan menanggapi sebuah situasi. Tapi sebelum lebih lanjut ya soal anjing ini ya, beberapa waktu lalu saya kira Anda semua tahu menjadi viral di mana-mana. Maka betapapun Anda sayang anjing, ingatlah kanon 864 supaya nanti tidak keliru. Betapapun sayangnya kepada anjing atau binatang peliharaan yang lain, kanon KHK, Kitab Hukum Kanonik nomor 864. Ini sebenarnya prinsip umum yang berlaku untuk yang lain-lain jadinya. Yang dapat dibaptis ialah setiap dan hanya manusia yang belum dibaptis. Jelas ya? Jadi kalau begitu prinsip ini berlaku mutatis mutandis bagi yang lain. Berarti apa? Kalau itu dalam gereja Katolik tidak ada baptis anjing, tidak ada. Baptis kucing juga tidak ada. Pernikahan anjing juga tidak ada. Pengurapan anjing juga kagak ada. Anjing kurap mungkin ada. Yang ada adalah, ya supaya jelas ini, yang ada adalah berkat satwa atau binatang. Itu tidak tahu tanggal 4 Oktober pada pesta Santo Fransiskus Assisi. Berkat anjing, berkat kucing, berkat apa saja binatang-binatang pilihan boleh. Tapi tidak ada baptis kucing, baptis anjing, dan seterusnya. Maka saya kira betapapun sayangnya jangan sampai offside, jangan sampai kebablasan, karena pernah terjadi. Nah ini kisah nyata, sharing dari seorang
itu dokter atau calon dokter di klinik hewan melihat dia ada seorang sangat sayang kepada anjingnya dan anjingnya sekarat. Lalu dia telepon Romo untuk minta perminyakan untuk anaknya. Serius ini, perminyakan untuk anaknya. Oke, ya kalau darurat Romo-Romo ya sedapat mungkin sebisa akan segera melayani. Sakratul maut ya secepatnya. Tapi ketika sampai ke lokasi, kan di Sherlock, sampai lokasi kok rada mencurigakan, ini bukan rumah sakit umum, ini kayaknya klinik untuk satwa-satwa khusus. Lalu dia sudah mulai agak bingung. Lalu ketika masuk lalu ditanya, mana anaknya yang mau dini, mana ruangannya, mana anaknya. Lalu dibawa dan ternyata anaknya itu anjing, saudara-saudari. Ya Romo ini yang mahasiswa yang sedang praktek sebagai dokter hewan ini Katolik kebetulan, lalu ya melihat kasihan juga Romonya ini ya. Sudah serius-serius malam-malam datang, ternyata yang dimaksud anaknya adalah anjing, saudara-saudari. Ya jangan begitu, jangan diulangi lagi. Boleh sayang pada anjingnya, boleh sayang pada binatang, tapi yang berhak mendapatkan pelayanan sakramen-sakramen adalah manusia. Oke? Supaya clear ini. Betapapun sayang kepada apapun. Ya ini selingan aja. Dan kita lihat bagaimana perempuan ini. Belajar dari perempuan ini. Gigih. Totalitas. Mulai dari ikut, mulai dari teriak, mulai dari mendekat, menyembah, dan berargumentasi. Maka menjadi beriman itu berarti apa? Belajar dari ibu ini. Bukan marah-marah. Orang yang suka marah-marah, boleh dikatakan kadar imannya mungkin dipertanyakan itu. Bukan mudah menyerah. Tidak maksa, tidak mutung, tidak sensi dan emosi. Tidak baperan. Nah ini. Orang beriman itu tidak baperan, tidak mudah juga sakit hati. Ya kalau di sakit hati, gila ini dibandingin sama anjing ini. Udah emosi ya selesai, nggak jadi sembuh anaknya. Tapi dia tidak baper. Tapi apa? Seorang yang punya ketabahan hati, kerendahan hati, dan ini menarik. Bagi saya yang menarik adalah ibu itu ikuti permainannya. Ikuti permainannya. Dia melihat, oke, anjing ini diberikan pada yang roti ini untuk anak tidak layak diberikan pada anjing. Oke. Gue beli itu barang. Ya, oke. Lihat, mari kita lihat. Kalau anak-anak bermain dengan anjingnya, kalau dia makan, apa yang dia buat anak itu? Hampir semua, nggak usah pakai survei. Gak usah polling, pasti anak itu membagi makanannya dengan anjingnya, pasti. Itulah orang yang cerdas, tidak baperan, tidak emosi, tapi menggunakan otaknya dengan jernih. Baik, ikuti permainan, bermain dengan cantik. Itulah hebatnya perempuan ini. Sampai Yesus mengatakan, benar, sungguh benar, besarlah imanmu. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Lihat, jadilah seperti yang kau kehendaki. Berbeda dengan kata-kata Ibu Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendakmu. Luar biasa ya, di balik rumusannya ini. Biasanya apa? Jadilah kehendakmu pada diriku. Tapi yang kata Yesus, jadilah pada dirimu seperti apa yang kau kehendaki. Ini luar biasa. Anda pernah memperhatikan nggak rumusannya ini? Sangat luar biasa. The power of faith, the power of iman, juga the power of emak-emak yang beriman. Banyak mama tapi nggak beriman. Tapi ini mama beriman boleh jadi contoh. Mari kita merahmat Tuhan ya. Sebab orang beriman itu tidak baperan, tidak mudah marah, tapi ramah, tidak mudah menjadi sakit hati,
atau putus asa, tapi penuh pengharapan. Ini yang boleh kita pelajari dari ibu yang sangat istimewa ini. Bukan orang Israel, bukan yang dianggap beriman, tetapi perilakunya, sikapnya menunjukkan seorang yang sungguh sangat beriman. Moga-moga kita semua boleh menjadi orang beriman kalau menghadapi tantangan, dan itulah ujian iman. Kalau menghadapi masalah, kalau menjadi tantangan, bagaimana dia bersikap. Ibu ini memberi contoh pada kita semua bagaimana menjadi seorang beriman sejati.